Sumatera maju langkah ke muka, kaum ibu turut membantu, mengeluarkan perasaan serta cita-cita, guna kebaikan sudahlah tentu. Kekuatan hati kaum yang lemah mengadakan kongres pertama kali, hubungan nyawa pengulas lidah, keperluan perempuan, serta laki-laki. Idaman lama baru didapat, mustika kiasan memperlihatkan bukti kaum perempuan mula sepakat memancarkan cahaya kian kemari. Nukilan syair tadi berasal dari mustika kiasan, ditulis oleh Saadah Alim berdasarkan pemandangan dan perasaannya ketika mengikuti Kongres Syarikat Kaum Ibu Sumatera atau SKIS yang pertama kali pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1929. Syair itu mengajak perempuan untuk menyadari kedudukannya di tengah masyarakat, terutama di tengah hal-hal yang membelenggu diri perempuan. Sebagai aktivis dalam wacana perempuan, Saadah yakin bahwa Kongres SKIS ketika itu dapat mewadahi pergerakan perempuan sembari menyokong kemajuan laki-laki. Syair itu menunjukkan pada kita akan pemikiran Saadah yang cenderung menegasikan konstruksi vertikal antara perempuan dan laki-laki. Dalam memahami kemajuan, Saadah tidak terikat pada konstruksi biner. Ia mengakui dan menghendaki keibuan sebagai suatu kegiatan atau jalan revolusioner. Tak hanya dalam syairnya, kita juga dapat melihat pemikiran Saadah mengenai wacana perempuan di dalam cerita-cerita pendek dan naskah drama karangannya. Ya, Saadah, sosok perempuan Sumatera Barat kelahiran tahun 1898 itu memang sosok yang multi talenta. Ia adalah seorang penulis, penerjemah, aktivis isu keperempuanan, jurnalis, serta guru. Beberapa ulasan menyebut Saadah sebagai pengarang wanita pertama Indonesia. Naskah drama karyanya yang berjudul Pembalasannya memunculkan tema menarik tentang pertentangan antara kebebasan dan adat istiadat Minangkabau. Sedangkan jalur kekaryaan yang paling signifikan adalah perannya sebagai pendiri majalah Suara Perempuan yang didirikannya ketika berusia 19 tahun. Majalah Suara Perempuan disebut sebagai media yang merepresentasikan ide feminisme Minangkabau gelombang kedua setelah yang pertama diidentikan dengan harian Sunting Melayu dan Utusan Melayu. Sunting Melayu didirikan oleh Sultan Datuk Maharaja, pimpinan kelompok yang Malay yang berdiri pada tahun 1906. Penyunting media tersebut adalah Ratna Juwita, anak dari Sultan Datuk Maharaja yang kemudian dilanjutkan oleh Rohana Kudus. Pergerakan kubu tersebut dilandasi oleh penolakannya terhadap bagaimana modernisasi dipahami dan dipraktikkan. Ketika itu, baik yang Malay, Sunting Melayu maupun Utusan Melayu mengajukan istilah kemajuan yang mengutamakan ide demokrasi sebagai inti perjuangan. Ide musyawarah mufakat dipegang teguh sebagai esensi dari masyarakat asli Minangkabau yang harus dilestarikan. Tahun 1919, konflik antar media Suara Perempuan dengan Sunting Melayu memuncak, terutama dalam pemahaman mengenai konsep kebebasan untuk perempuan. Sebagai surat kabar yang sangat berorientasi pada kemapanan sosial, adat dan tradisi Minangkabau, Sunting Melayu dan Utusan Melayu menganggap bahwa mempromosikan pendidikan perempuan itu perlu, tetapi perempuan yang over-educated harus diwaspadai, karena pada akhirnya mereka mungkin akan meninggalkan peran khasnya. Sebaliknya, Suara Perempuan justru berorientasi pada penghancuran sekat-sekat kebebasan, terutama di ranah pendidikan. Ketika itu, Suara Perempuan berupaya mempopulerkan wacana kesenjangan antara adat ideal dan realitas sosial. Kebebasan perempuan Minangkabau dalam hal memperoleh pendidikan
menentukan pilihan hidup, termasuk juga soal pasangan hidup, haruslah setara dengan kebebasan yang dimiliki oleh perempuan Eropa. Dengan kata lain, perempuan harus lepas dari kungkungan adat dan kendali pemuka adat. Ketika usianya 38 tahun, Saadah menulis bahwa idenya tentang kebebasan hadir karena ada dua konteks. Pertama, aturan mengenai gadis Kota Gadang yang tidak boleh menikah dengan laki-laki dari daerah lain. Kedua, kejamnya kritik yang dilontarkan kepada perempuan yang berusaha keluar dari kebiasaan memasak, belajar agama, dan melakukan pekerjaan tangan. Tahun 1920, Saadah menikah dengan Alim Sultan Maharaja Besar, sehingga namanya menjadi Saadah Alim. Ketika itu, ia sedang menjadi guru di sekolah swasta untuk putri, Keutamaan Istri School di Padang Panjang. Pada tahun 1925 sampai 1940, Saadah terus melakukan petualangan karir jurnalistiknya dengan bekerja sebagai editor atau asisten editor di berbagai media, baik koran harian maupun majalah bulanan. Saadah juga merupakan aktivis SKIS yang berdiri tahun 1924. Target SKIS adalah mengadakan suatu pertemuan besar mengenai kondisi perempuan Sumatera. Pertemuan itu direncanakan digelar pada tahun 1926, 2 tahun lebih awal dari Kongres Perempuan pertama yang digelar di Pendopo, Joyodipuran, Yogyakarta, tapi tertunda karena kejadian gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di Padang Panjang, serta pemberontakan Silungkang. Pada 17 Agustus 1929, pertemuan itu akhirnya berlangsung di bioskop Skala dan Benteng Fort de Kock Bukit Tinggi dengan total 800 peserta di hari pertama dan 1.000 peserta di hari kedua. Beberapa pembicara menyampaikan pidato tentang tinjauan ulang atau bahkan revisi terhadap pasang surut gerakan feminisme Minangkabau. Harus diakui, ketertarikan Saadah pada sastra dan pemanggungan kuat sekali. Tahun 1930, ia menyutradarai Putih Gandonilai, sebuah tonil yang ditulisnya sendiri. Para pemain tonil itu adalah para anak didik dari 2 sekolah khusus perempuan dan laki-laki di Maninjau. Tonil yang sama dipentaskan ulang di Payakumbuh dan mendapat sorotan cukup besar dalam Panji Pustaka. Tahun 1940, naskah drama 3 babak berjudul Pembalasannya diterbitkan Balai Pustaka dan dicetak ulang sebanyak 3 kali. Pembalasannya berkisah tentang pembalasan dendam Nur Ashikin kepada suaminya, Bahar. Seumur-umur perkawinan mereka, belum pernah mereka bertemu karena terpisah jarak. Nur di Padang, sedangkan Bahar di Jakarta. Situasinya juga serba tidak mengenakan karena Bahar tidak menyukai keputusan keluarganya untuk menikahkan dirinya dengan Nur. Singkat cerita, setelah lama sekali terpisah, Nur diam-diam datang ke Jakarta, tinggal di rumah sahabatnya, dan berhasil membuat Bahar jatuh cinta padanya tanpa mengetahui bahwa Nur adalah istrinya. Drama ini disebut beraliran komedi gelap yang sangat kental dengan budaya Minangkabau, terutama tentang perjodohan belia dengan anak paman atau saudara sepupu yang lazim dilakukan. Setahun kemudian, Taman Penghibur Hati, kumpulan cerita pendek Saadah yang ditulis pada periode 1920-an, terbit. Dari rentetan karya-karya itulah, kita dapat mengenali pemikiran progresif dan revolusioner dari Saadah, terutama tentang posisi perempuan di dalam khazanah Minangkabau dan modernisasi yang datang dari berbagai arah.
Ide yang disuarakan oleh Saadah sepanjang hidupnya melalui karya-karyanya masih relevan hingga kini. Persoalan pendidikan bagi kaum perempuan masih menjadi masalah karena seringkali terganjal oleh sekat-sekat tertentu. Perempuan berhak dalam memperoleh kebebasan pendidikan, menentukan pilihan hidupnya sendiri. Saadah menunjukkan bahwa gerakan perempuan, baik di luar rumah maupun di ranah domestik, sama-sama bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa.